Gunung Argopuro terkenal sangat angker. Gunung ini menyimpan misteri legenda Dewi Rengganis yang hilang bersama 6 dayangnya. Konon, sang Dewi Rengganis bakal marah jika merasa terusik ketenangannya. Pendaki yang suka usil dan mengusik, kalau tidak kesurupan, bisa jadi akan kesasar tidak karuan. Tidak hanya sang Dewi Rengganis saja yang terkenal di kalangan para pendaki. Beberapa dayangnya pun sangat dikenal di antara para peziarah. Di antaranya, dayang Dewi Selendang Biru yang sering dimintai pertolongan. Ada juga beberapa dayang yang suka menggoda para pendaki pria dengan mengajak berkencan, sehingga pendaki tersebut akan senang dan tidak mau meninggalkan Gunung Argopuro. Cerita akan lain bila dayang-dayang tersebut mengajak pendaki mandi di tengah danau taman hidup dalam cuaca dingin berkabut. Pendaki tersebut akan tenggelam dan ikut menjadi penghuni alam gaib. Konon, Dewi Rengganis juga suka memberi keris pusaka kepada para pendaki yang sengaja datang untuk berziarah. Konon juga terdapat sebuah taman yang sangat gaib, yakni Taman Rengganis. Tidak semua pendaki dapat melihat taman ini. Beberapa pendaki yang pernah melihat taman ini merasa memasuki sebuah taman yang sangat indah, penuh dengan tanaman bunga dan buah. Pendaki yang mengambil atau memetik tanaman itu tidak akan pernah keluar dari taman ini. Ia hanya akan berputar-putar di tempat tersebut. Untuk itu, hindari merusak tanaman ataupun memindahkan sesuatu. Menurut cerita penduduk setempat, bekas landasan pesawat terbang di atas Gunung Argopuro itu kini merana dan menimbulkan banyak korban bagi para pendaki. Sejarah pembangunannya banyak memakan korban para pekerja paksa yang dibantai oleh serdadu Belanda. Apakah arwah mereka gentayangan dan menuntut balas? Sebelum mengutip lebih jauh sejarah misteri tentang Gunung Argopuro, alangkah baiknya jika Anda bantu channel kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta tombol loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan notifikasi dari channel kami. Lembah di Gunung Argopuro ini sejauh mata memandang hanya berupa hamparan ilalang dan pepohonan hutan, dan cuaca dingin dan berkabut setiap hari. Sinar matahari tak mampu menembusnya hingga siang hari pun terasa senja. Itu sekilas gambaran tentang lembah Cikasur, ladang pembantaian. Sebab di sekitar landasan pesawat yang dikerjakan dengan rodi itu terkubur ratusan atau bahkan ribuan rakyat yang dibantai tentara kolonial Belanda. Bukti-bukti sejarah yang menunjukkan bekas landasan pesawat hanyalah sebuah mesin genset bekas yang berada di salah satu sudut bekas landasan itu tersembunyi di antara semak-semak belukar. Di badan genset tampak tulisan 1912, mungkin itu adalah satu-satunya petunjuk masa yang ada. Bukti yang lain masih ada, yakni sebuah menara pesawat yang sudah roboh, sementara tak satu bekas pun bangunan tampak di sana. Sekarang kondisi bekas landasan pesawat itu hanya berupa lapangan terbuka yang dipenuhi ilalang setinggi orang dewasa. Landasan pesawat buatan zaman kolonial Belanda itu dikerjakan pertama kali oleh beberapa orang saja. Dengan upah yang cukup lumayan, kemudian para pekerja itu dipaksa untuk memberikan propaganda kepada penduduk desa lainnya untuk ikut dalam pembuatan landasan pesawat tersebut. Akhirnya, semua orang baik laki-laki, wanita, tua dan muda berduyun-duyun untuk mendaftarkan diri bergabung. Setelah pembangunan selesai, ternyata para pekerja itu tidak dibayar dan tidak boleh meninggalkan tempat. Dengan perlakuan kasar dan berbagai macam siksaan, mereka dipaksa untuk membuat galian yang panjang untuk saluran air. Disinilah tragedi mengerikan itu terjadi. Saat galian tanah selesai dikerjakan, tiba-tiba beberapa truk membuka yang syarat dengan serdadu Belanda bersenjata lengkap mendekat. Para serdadu itu langsung berbondong memberodong peluru
ke arah pekerja paksa secara membabi buta. Ternyata galian itu sengaja dibuat untuk membunuh serta mengubur para pekerja itu sendiri. Hal ini dilakukan mungkin agar tempat itu tidak dibocorkan kepada para pejuang. Dalam catatan sejarah, landasan pesawat ini juga sempat dikuasai tentara Jepang. Namun menjelang kemerdekaan tentara negara Indonesia juga sempat menguasai, mungkin karena tempatnya di pegunungan yang terpencil. Akhirnya, landasan pesawat itu pun ditinggalkan begitu saja. Sudah puluhan tahun, landasan pesawat itu tidak dijamah orang, bahkan sudah dilupakan. Menurut beberapa penduduk desa terdekat yang sempat ditemui, sekarang bekas landasan itu menjadi tempat yang angker. Hal ini selalu diingatkan penduduk kepada semua pendaki gunung agar tidak melintas atau bermah di tempat itu. Sepintas tempat itu memang cocok digunakan untuk berkemah, tetapi bila nekat melakukan disertai tindakan sembrono, maka bersiaplah untuk menerima akibatnya. Pernah suatu seketika seorang pendaki memetik setangkai bunga tulip tinggalan serdadu Belanda yang sedang mekar. Setelah itu, ada perasaan takut selalu mencekam hatinya. Setiap melanjutkan pendakian, dia merasakan ada langkah orang yang selalu mengikutinya. Ketika ditoleh, tak seorang pun berada di belakangnya. Kejadian lain yang sering terjadi dan sudah dianggap biasa oleh warga setempat, yakni muncul suara-suara aneh di malam bulan purnama. Suara itu terdengar sayup-sayup dari arah bekas landasan pesawat, seperti aba-aba baris berbaris dalam bahasa Jawa. Ci, ro, lu. Bila sudah demikian, dia kejauhan akan tampak bayangan orang berbaris menuju ke tengah landasan, tetapi hanya tubuh bagian dada atas saja yang kelihatan. Kadang terdengar juga suara isak tangis yang menyayat dari bekas landasan tersebut. Anehnya, suara dan bayangan itu akan hilang jika diteriaki. Beberapa pencari jamur yang sempat melintas menuturkan kejadian aneh itu disebabkan arwah dari para pekerja yang dibantai serdadu Belanda itu tidak tenang di alamnya. Kepada semua pencinta alam dan juga para pendaki, harap patuhilah segala aturan dan hindarilah segala pantangan, karena di setiap apa yang diperingatkan, itu di sana pasti adalah sebuah kebahayaan. Jadi, aturan dan juga pantangan itu demi kenyamanan kita bersama. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat.